Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholiza dengan NIM 203210102, Manajemen Pendidikan Islam kelas 3D, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membacakan PPT dengan materi tentang kepuasan kerja. PPT ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 1. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaannya. Handoko tahun 2001. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif pekerja terhadap pekerjaan yang dihadapi dan lingkungannya. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas akan bersifat negatif terhadap pekerjaan dan bentuk yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adanya ketidakpuasan kerja karyawan seharusnya dapat dideteksi oleh perusahaan. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya apa. Robbins tahun 2003. Pada dasarnya, kepuasan merupakan suatu konsep yang multifaceted atau banyak dimensi dan bersifat subjektif dari masing-masing individu yang bersangkutan. Gomes 1995. Menurut Bloom dalam As'ad tahun 1995, kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan individu di luar kerja. Sedangkan menurut Handoko tahun 1992, kepuasan kerja atau job satisfaction adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan sangat bergantung pada karyawannya. Sebagaimana baiknya sebuah perencanaan, namun pelaksanaan akan tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya. Sehingga, hasil sebenarnya akan juga menggambarkan kepuasan kerja karyawan tersebut. 2. Teori kepuasan kerja. Menurut Wexley dan Yulk dalam As'ad tahun 2004, teori-teori tentang kepuasan kerja ada 3 macam, yaitu A. Equity Theory atau teori keadilan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. As'ad tahun 2004 mengatakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas situasi tertentu. Ada 4 ukuran dalam teori ini. Pertama, orangnya itu individu yang merasa diperlakukan adil atau tidak adil. Kedua, perbandingan dengan orang lain yaitu sekelompok atau orang yang digunakan oleh seseorang sebagai pendamping rasio masukan atau perolehan. Ketiga, masukan atau input yaitu karakteristik individual yang dibawa pekerjaan seperti keahlian, pengalaman atau karakteristik bawaan seperti keahlian, umur, jenis kelamin, dan ras. Keempat, perolehan outcome yaitu apa yang diterima seseorang dari pekerjaannya seperti penghargaan, tunjangan, dan upah. B. Discrepancy Theory atau teori ketidaksesuaian. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter dalam Mangkunegara tahun 2005. Ia berpendapat bahwa mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Teori ini mempunyai pandangan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Aki dalam Landy tahun 1999 mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional yang dihasilkan dari persepsi terhadap suatu pekerjaan.
karena pekerjaan tersebut memenuhi atau mengikuti pemenuhan nilai kerja yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan individu. C. Two-factor theory atau teori dua faktor. Herzberg yang dikenal sebagai pengembang teori kepuasan kerja yang disebut teori dua faktor membagi situasi yang mempengaruhi seseorang terhadap pekerjaan menjadi dua faktor, yaitu faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas terhadap pekerjaannya. Menurut Herzberg, dalam Gibson 1997, ada dua kondisi yang mempengaruhi kepuasan seseorang. Pertama, ada serangkaian kondisi ekstrinsik keadaan pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Jika kondisi tersebut tidak ada. Namun jika kondisi tersebut ada, maka tidak perlu memotivasi karyawan. Kedua, berupa serangkaian kondisi intrinsik isi pekerjaan yang akan menggerakkan tingkat motivasi yang kuat, sehingga dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Jika kondisi tersebut tidak ada, maka akan timbul rasa ketidakpuasan yang berlebihan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut As'ad pada tahun 2001, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu ada 5 faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Kedudukan atau posisi. Umumnya, manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi kepuasan kerja. 2. Pangkat atau golongan. Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan tersebut, kedudukan yang baru itu akan merubah perilaku dan perasaan. 3. Umur. Dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan umur karyawan. Umur di antara 25 tahun sampai 45 tahun dan umur 45 tahun sampai 50 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan. Yang keempat, yaitu jaminan finansial dan jaminan sosial. Masalah finansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 5. Mutu pengawasan. Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting, artinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. Selanjutnya yaitu tujuan kepuasan kerja. Yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan kerja karyawan, karena jika kepuasan kerja karyawan meningkat, maka kinerja karyawan juga akan meningkat. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik semu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Itu menurut Montoya pada tahun 2000. Demikianlah hasil materi PPT dari saya yang dengan judul materi yaitu kepuasan kerja. Saya Siti Nurholiza berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.